Halo Prizemania, kembali lagi sama aku Nidia. Di video kali ini Nidia pengen nih beberin ke kalian handphone 3 jutaan yang punya skor Antutu tinggi dengan performa yang sat-sat bat-bat alias kilat. Pasti kalian penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai habis ya. HP 3 jutaan Antutu tinggi terbaru 2022, yang pertama ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ponsel yang satu ini ditenangi dengan dapur pacu besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer. Chipsetnya pun juga telah dipadukan dengan beberapa pilihan RAM yaitu 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Oh ya, tahu nggak sih kamu kalau skor Antutu dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini juga termasuk cukup tinggi loh, soalnya ada di angka 354.366 poin. Makanya nggak heran ya kalau ponsel ini mampu menjalankan beragam game ringan hingga berat sekalipun dengan settingan bawaan masing-masing dengan lancar. Misalnya nih, kalau kalian main Mobile Legends, aman. PUBG Mobile 40 FPS, tenang. Menariknya lagi, kamu pun bisa main game Genshin Impact juga loh. Tuh ya, kalau buat nge-game aja udah aman, apa kabar buat multitasking? Jangan diraguin lagi ya Prizemania. Gak boleh ketinggalan juga, biar kegiatan gaming kamu jadi makin menyenangkan, Xiaomi Redmi Note 10 Pro juga udah mengusung layar 6,67 inci beresolusi FHD+, dan panel Super AMOLED. Bahkan layarnya pun juga udah mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Sehingga untuk masalah daya tahannya pun juga nggak akan boros, karena selain layarnya yang mampu disesuaikan, baterai berkapasitas 5020 mAh dan fitur 33W fast charge pun turut hadir. Wah, udahlah, tunggu apa lagi? Sikat! Untuk kamu yang penasaran sama Xiaomi Redmi Note 10 Pro, berikut Nidia sajiin spesifikasi dan harga terupdate-nya ya. Next ada Realme Narzo 50 5G. Smartphone ini hadir dengan spesifikasi yang gak kalah gacor plus dengan harga yang tentunya relatif murah dong pastinya. Kamu juga harus tahu nih kalau kamu bisa nonton ataupun main game dengan layar yang FHD+ dan refresh rate 90Hz dengan nyaman. Ini dia jamin mata kamu gak bakal deh gampang capek. Selain layarnya yang oke, untuk performanya juga udah top karena Realme Narzo 50 5G menyematkan chipset yang cukup powerful sehingga bisa banget temenin kamu untuk bermabar ya bareng doi atau bahkan teman-teman kamu. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 810 5G yang ditemani dengan ruang penyimpanan cukup lega yaitu 6/128GB, skor Antutunya sendiri smartphone ini mencapai 387.494 poin ya. Jadi kamu bisa main PUBG Mobile dengan stabil di settingan Smooth Ultra 40 FPS. Lalu buat ngegeber game Mobile Legends di settingan 60 FPS dengan lancar. Dan untuk game berat seperti Genshin Impact pun bisa aman di settingan low 45 FPS ke atas. Cakep. Layar oke, performa kece, daya tahannya gimana nih? Tenang, berkat baterai 5000 mAh dan udah disupport dengan fitur 33W dot charge sehingga kamu bisa beraktivitas seharian penuh dengan smartphone ini. Oh ya, untuk tambahan informasi, kalau Realme Narzo 50 5G diklaim lebih hemat daya karena spesifikasi layar yang sedikit lebih rendah dan chipset yang irit daya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 50 5G ada di sini berikut. Untuk produk ketiga diisi oleh Infinix Note 12 VIP. Hadir pada tahun 2022, rasanya emang wajar ya kalau handphone ini masih hangat diperbincangkan. Apalagi dengan harga 3 jutaan aja kamu bisa ngedapetin fitur fast charging yang super ngebut. Ya iyalah, itu semua karena udah disupport dengan 120W hypercharge yang mampu nge-charge handphone ini dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 17 sampai 20 menit aja. Ya walaupun untuk ukuran baterai kapasitasnya termasuk biasa aja ya, cuma jangan salah, Infinix ngeklaim bahwa baterai handphone ini bisa digunakan untuk mendengarkan musik selama 123 jam atau menelpon 24 jam atau bermain game selama 8 jam atau streaming video YouTube selama 7,7 jam. Selain itu ada juga nih hal yang patut diacungi jempol. Ada pada dapur pacunya di mana Infinix Note 12 VIP ditenangi dengan chipset MediaTek Helio G96 yang udah didukung dengan software gaming MediaTek Hyper Engine 2.0 yang bisa meningkatkan performa handphone ketika game sedang berjalan. Gak cuma itu, RAM 8/128GB dan
dengan layar AMOLED 120Hz juga turut hadir di dalam handphone ini. BTW nih dia mau kasih info sedikit nih ke kalian, kalau skor Antutu dari handphone ini ada di angka 345.147 poin. Oh ya, sekarang nih dia bahas nih soal performanya ya, dimana Infinix Note 12 VIP mampu menjalankan game PUBG Mobile di settingan HD High dan Smooth Ultra dengan lancar jaya. Call of Duty Mobile, Free Fire, Mobile Legends, Apex Legends, dan beragam game casual lainnya di settingan bawaan tertinggi dari masing-masing game tadi dengan stabil. Dan untuk kamu yang cuma pengen bersosial media atau pemakaian harian pun juga tenang aja ya. Jelas Infinix Note 12 VIP ini cocok jadi salah satu handphone yang wajib kamu miliki. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Poco M4 Pro. Hadir dengan beragam peningkatan dari generasi sebelumnya, ponsel ini memboyong sejumlah spesifikasi yang cukup memukau loh. Contohnya dari sisi performanya, yang udah dibekali dengan dapur pacu gaming yaitu MediaTek Helio G96. Membuat sisi performa udah nggak usah dipertanyakan lagi, alias bisa satset bat-bat. Karena dapur pacunya ini bisa mendukung kegiatan gaming kamu jadi makin mengasyikan. Kamu bisa banget main beragam game ringan hingga berat sekalipun dengan lancar. Seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG M, Apex Legends, hingga Genshin Impact. Dengan harga 3 jutaan, kau bisa bermain game apapun di ponsel ini. Oh ya, sebagai tambahan informasi, kalau skor Antutu dari Poco M4 Pro ini mencapai 354.958 poin. Jadi nggak usah bingung ya, kalau ponsel ini bisa kau pakai gaming dengan lancar jaya, dan bahkan untuk daily driver pun juga udah cakep banget. Apalagi udah disediain pilihan ruang penyimpanan yang cukup luas, yaitu RAM 6/128GB dan 8/256GB. Ngebuat kamu bisa menyimpan banyak aplikasi ataupun game dengan sangat puas. Adapun hal lain yang jadi keunggulan dari Poco M4 Pro ini adalah layar 6,43 inci beresolusi Full HD+, dengan panel AMOLED dan refresh rate hingga 90Hz. Terus baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah disupport dengan teknologi 33W Pro Fast Charge. Lengkap banget kan? Nah, kalau kalian mau tahu informasi selengkapnya, berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Masuk ke dalam jajaran ponsel yang terbilang baru, Realme 9 Pro terus mencuri banyak perhatian. Handphone ini dipersenjatai chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan varian RAM 6/128GB dan 8/128GB. Chipset yang telah disupport dengan jaringan 5G ini mampu memberikan performa yang super powerful. Soalnya dengan chipset tersebut, Realme 9 Pro bisa ngasih skor Antutu hingga 396.234 poin. Udah hampir 400.000 poin lah ya. Makanya buat diajak main Mobile Legends di settingan ultra dan stabil di 60 fps. PUBG Mobile, Modern Warship, Free Fire, COD Mobile mampu dijalankan dengan lancar pada setelan grafis tertinggi. Keren lagi, handphone ini bisa diajak buat main Genshin Impact pun juga udah oke banget. Dan tahu gak sih kamu, biar kamu makin puas nih ngegame ataupun beraktivitas dengan handphone ini, Realme 9 Pro juga telah menjejalkan teknologi refresh rate 120Hz pada sisi layarnya, sehingga kamu bisa merasakan pengalaman yang super mulus saat sedang scrolling, khususnya bermain game. Adapun keunggulan yang gak boleh terlewat dari handphone ini adalah bodi yang cantik, fitur kamera kece, konektivitas lengkap, hingga baterai berkapasitas 5000 mAh yang disupport 33W Dart Charge yang diklaim bisa mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit aja. Duh, yakin nih harga 3 jutaan aja bisa dapetin fitur selengkap ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 9 Pro, ini dia taruh di scene berikut ini ya. Kalau tadi skor Antutunya hampir 400.000, nah kalau Infinix Zero 5G ini skor Antutunya mencapai 409.438 poin. Wah, hampir 500.000 nggak tuh? Tapi dengan skor Antutu yang sebesar itu, kira-kira performanya gimana ya? Jadi, Infinix Zero 5G ini ditenagi chipset MediaTek Dimensity 900 yang punya kinerja sekelas HP flagship dengan arsitektur CPU yang unggul. Lalu dengan fabrikasi 6 nanometernya bisa mengekspektasikan efisiensi daya yang tinggi pada chipset ini. Nah, untuk
performa gamenya sendiri, kamu bisa main game PUBG Mobile di settingan Smooth Extreme 60 fps dengan lancar jaya. Terus untuk game Apex Legends di settingan Ultra HD High pun bisa dimainkan dengan stabil. Dan ini nih, game paling berat pun yaitu Genshin Impact juga bisa dilibas dengan aman oleh Infinix Zero 5G ini. Kamu bisa dapet di settingan medium 38 fps loh. Ya walau fps-nya nggak begitu tinggi, tapi menurut Nidya ini udah oke banget. Menariknya lagi, suhu handphone ini nggak gampang demam untuk dipakai bermain game dalam jangka waktu yang cukup lama. Wah, mantep ya. Performa gesit, suhunya pun terjaga. Kamu juga akan disuguhkan dengan layar yang dapat memanjakan matamu, sehingga kamu akan ngerasa betah buat mandangin layarnya dalam jangka waktu yang lama. Mengusung layar luas 6,78 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate hingga 120Hz, ngebuat Infinix Zero 5G mampu menghasilkan visual yang cakep. Udah gitu untuk cuma scrolling media sosial juga udah enak banget. Kece betul ya. Cocok nih buat kamu anak gamers pakai Infinix Zero 5G. Udah gitu kan harganya juga masih ramah di kantong. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Sebelum masuk ke informasi terakhir, Nidya mau ingetin untuk jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Price Beauty, dan channel baru kita yaitu CryptoBook. Kalian juga boleh banget request next video Nidya bawain konten daftar produk apa buat kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar. Walau hadir pada tahun 2021 lalu, Poco X3 Pro menghadirkan beragam fitur dan juga keunggulan yang mampu membuat para penggunanya bakal kerasa nyaman menggunakan ponsel ini. Misalnya pada sisi layarnya yang sangat luas yaitu 6,67 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Layarnya pun juga udah dilengkapi dengan fitur Dynamic Switch yang membuat ponsel ini mampu menyesuaikan refresh rate layar berdasarkan penggunaannya. Selain itu untuk sisi performanya, skor Antutu dari Poco X3 Pro mampu mengalahkan jajanan ponsel lainnya yang udah Nidya beberin tadi. Tahu nggak sih kamu berapa skor Antutu dari ponsel ini? Skor Antutunya itu mencapai 573.348 poin. Wah, sedikit lagi mencapai 600.000 nih. Coba bayangin, sekilat apa coba ponsel yang satu ini? Ditambah lagi, Poco X3 Pro ini juga ditenagai dengan chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 860 yang sangat bertenaga untuk gaming dan juga membuat baterai lebih efisien. Tuh ya, selain layarnya yang bisa ngebuat hemat daya, dapur pacunya pun juga jadi combo deh. Tapi nih, emang buat main game bakal seoke Oci itu ya? Jangan salah, Poco X3 Pro mampu menjalankan beragam game ringan hingga berat dengan aman lancar jaya. Kamu main PUBG Mobile, Mobile Legends, COD Mobile, Free Fire, dan beragam game casual lainnya bisa kamu nikmati di settingan tertinggi dari masing-masing game. Nggak cuma itu aja, game seberat Genshin Impact pun juga bisa kamu nikmati di ponsel ini. Kamu bisa main di highest 60 fps dengan aman. Ya, walau suka drop ke 45an fps, cuma tenang aja, benar-benar nggak jadi kendala sama sekali. Tuh ya, udah cuma 3 jutaan, performa ataupun spek yang dikasih juga nggak main-main. Langsung aja, serbu. Udah deh, Nidya mau ikutan juga ya. Nidya pamit, cobalah.